Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Pendeta HKBP Nomensen, Prahalado HKBP Nomensen, tim media, dan tim song leader menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita berkumpul di tempat ini dan bersukacita memperingati turunnya Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus telah janjikan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Topik ibadah minggu kita hari ini yaitu Roh yang menuntun. Kiranya melalui pesta peringatan turunnya Roh Kudus hari ini semakin menghidupkan iman kita, supaya kita dimampukan berbuahkan kebaikan sesuai dengan kasih dan kehendak-Nya. Ya Roh Kudus, datanglah ke hati kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Minggu ini adalah pesta sending pekabaran Injil HKBP. Kiranya melalui pesta sending pekabaran Injil HKBP ini, diharapkan kepada jemaat dan pelayan untuk mengingat, mendoakan, dan mengerjakan pelayanan marturia melalui bulan sending pekabaran Injil HKBP yang telah ditetapkan HKBP setiap tahun. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan sending gereja-Mu HKBP. Sebelum kita memasuki persekutuan ibadah yang kudus bersama dengan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Nya, marilah kita masuk dalam keheningan dan berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan ayat 3. Ya Roh Kudus, datanglah. Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang, penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang terang, menghibur hati kami. Ajar kami melakukan penghayatan firman Tuhan. Berilah kami ketekunan. Berikan kami kuatku, teguh mengikut langkah-Mu selama kami hidup. Berilah iman yang teguh, meskipun harus menempuh berbagai pencobaan. Pimpin kami semuanya, jemaat-Mu Kau tenangkan. Berilah kami kemenangan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 1. Turunlah Engkau Roh Kudus. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada pesta perayaan turunnya Roh Kudus hari ini, yang tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Demikian bunyinya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1. Ku berserah padamu. Pengakuan dosa. Allah telah mengutus para pemberita Injil ke Tanah Batak tahun 1824. Dan sejak itu, pelayanan sending semakin berkembang sampai saat ini, membawa orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Firman Tuhan berkumandang kepada suku-suku yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia, melalui para pelayanan sending dan para pendeta Batak yang diutus oleh gerejanya HKBP, menyampaikan berita Injil kepada
yang belum percaya dan kepada yang sudah percaya, yang tidak terjangkau gereja dan resort karena tempat yang sangat jauh. Sampai tahun 2020 ini, ada 14 pos sending pekabaran Injil yang tersebar di daerah Bengkalis, Meranti, Siak, Pemayungan Jambi, dan di Sungai Petani Kedah, Malaysia. Ada 16 jemaat yang dilayani secara bersama-sama dengan distrik dan biro sending yang tersebar di Pulau Enggano, Pulau Rupat, Pasir Pangarian, Inhu Air Molek, dan Tobasa. Doa kita kiranya semakin berkembang dan menjadi jemaat dan resort mandiri, baik di dana, pelayanan, dan pelayannya, supaya gereja kita bisa pergi ke daerah-daerah lain yang belum mengenal Kristus. Masih banyak lagi yang kita layani, yang menunggu pelayanan kita melalui pelayanan gereja kepada buruh yang ada di Indonesia, di Malaysia, dan di tempat yang lain. Berbagai-bagai pergumulan mereka, tetapi tidak ada yang melayani, seperti domba yang tidak ada induknya dan tidak tahu mengadu kemana. Para mahasiswa dan pelajar yang tersebar di kota-kota besar dan berbagai tempat, yang berangkat dari kampung halaman untuk mencari ilmu, di manakah mereka sekarang? Tidak adakah yang melayani mereka atau mereka sudah meninggalkan imannya? Bukankah tugas kita untuk melayani mereka? Demikian juga para tukang becak, para peminta-minta dan gelandangan. Orang-orang yang mengalami ketakutan oleh karena kekejaman dunia ini, dan juga orang-orang pelarian karena perang dan kekerasan. Semuanya itu adalah tugas dan pelayanan kita. Kita merasakan kepedihan dunia ini karena dunia tidak lagi memperhatikan keutuhan ciptaan Allah. Hutan semakin habis, pencemaran udara di mana-mana. Demikian juga dengan sungai, danau, dan laut yang semakin kotor. Karena kerakusan, manusia tidak lagi memperhatikan kepentingan generasi kemudian. Kita hanya mewariskan pencemaran alam. Penyakit juga semakin banyak karena dunia yang semakin rusak. Lihatlah Danau Toba yang dahulunya indah, tetapi sekarang sudah semakin tercemar. Hutan makin habis oleh karena perambahan hutan yang merajalela di sekitarnya, sehingga mengakibatkan terjadinya longsor. Danau makin kotor karena manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Di tahun sending ini,
kita terpanggil untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Datanglah kepadaku supaya kamu hidup, firman Tuhan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 106 ayat 6. Allah Bapa Maha Kasih. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Marilah kita baca secara responsoria. Maksudnya ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1, Ku memuji anugerah-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 1, Kasih Allah dari surga. Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami. Shalom, Horas, selamat hari Pentakosta yang pertama bagi kita semua. Selamat bertemu kembali melalui ibadah online gereja kita, HKBP Nomensen Resort Petojo. Saudaraku, hari ini adalah minggu yang ke-11. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kami selalu berharap dan berdoa, semoga kita tetap sabar, tetap sehat, dan tetap semangat menjalani hari-hari kita di rumah masing-masing. Marilah kita semua berdoa supaya Tuhan segera
mendengarkan kita dan melepaskan kita dari wabah virus COVID-19 ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita merayakan pesta Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta merupakan salah satu perayaan yang besar dalam tradisi gereja kita HKBP. Itu sebabnya perayaan Pentakosta dilaksanakan 2 hari berturut-turut. Mengapa hari Pentakosta disebut sebagai pesta besar di gereja kita? Jawabnya, karena pada hari Pentakosta kita mengingat 3 peristiwa penting. Yang pertama, pada hari Pentakosta kita mengingat peristiwa lahirnya gereja yang pertama sekali. Setelah Roh Kudus turun, maka berdirilah gereja yang pertama di dunia. Yang kedua, pada hari Pentakosta itu berketepatan dengan pesta panen yang biasa dilaksanakan bangsa Yahudi. Biasanya pada waktu pesta panen, mereka membawa buah sulung dari hasil bumi dan juga ternak mereka ke Bait Allah di Yerusalem. Dan pada hari Pentakosta itulah peristiwa turunnya Roh Kudus, dan pada waktu itu ada 3.000 orang yang menjadi percaya dan dibaptis setelah mereka mendengar khotbah dari murid-murid Yesus yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketiga, turunnya Roh Kudus menandakan dimulainya gerakan pekabaran Injil atau sending ke seluruh dunia. Dan itu sebabnya pada minggu ini kita merayakan pesta Pentakosta sekaligus dengan pesta sending. Dan jangan lupa, tahun ini Gereja HKBP menetapkan tahun 2020 sebagai tahun sending atau tahun pekabaran Injil. Melalui nats khotbah ini, kita akan belajar tentang apakah peranan atau tugas Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus meyakinkan kita
bahwa Allah tidak pernah melupakan atau meninggalkan kita. Dalam teks ini diceritakan, ketika bangsa Israel berada di negeri pembuangan, mereka merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Allah melupakan mereka. Allah tidak peduli kepada mereka. Itu dapat kita lihat dari nats ini. Mereka berseru kepada Tuhan dan mereka berkata, "Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka?" Pengalaman bangsa Israel ini juga seringkali kita alami. Kita sering merasa bahwa Allah juga melupakan kita. Allah meninggalkan kita. Dan Allah tidak peduli kepada kita. Terutama di tengah-tengah kondisi menghadapi wabah COVID-19 ini, banyak orang yang merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab seruan kita. Dan kita merasa bahwa Allah tidak lagi bersama dengan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menegaskan, sesungguhnya meskipun kita sering melupakan Allah, kita sering meninggalkan Allah, kita sering tidak peduli kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita dalam kesulitan hidup kita. Sama seperti sebuah ilustrasi, kasih Allah itu sama seperti air di dalam keran. Walaupun air dalam keran itu tidak mengalir, tapi bukan berarti bahwa air dalam keran itu tidak ada. Air di dalam keran itu sesungguhnya tetap ada sampai pada waktunya kita akan membuka keran air, maka air akan mengalir dengan deras. Demikian juga halnya dengan kasih Allah. Sesungguhnya kasih Allah tidak pernah hilang. Kasih Allah tidak pernah habis. Kasih Allah tidak pernah berubah. Allah tetap mengasihi kita meskipun kita orang-orang yang berdosa. Bukankah Dia telah berjanji, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Yohanes 14 ayat 18. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi sebuah bukti bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap hadir dan berkarya melalui Roh-Nya di tengah-tengah dunia sampai pada akhir zaman. Yang kedua, Roh Kudus yang menuntun kita, mengingatkan dosa-dosa kita, dan menuntun kita kembali kepada Allah. Saudaraku, Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kita melalui hati nurani kita, melalui berbagai peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu masa Nabi Yesaya, bangsa Israel telah jatuh ke dalam dosa. Mereka telah berbalik dari Allah. Mereka justru melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka melakukan korupsi, penindasan, penipuan, membengkokkan hukum, menyembah berhala, dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah telah mengambil mereka
menjadi umat kesayangannya, supaya mereka tidak berlaku curang. Ayat 8. Allah menolong mereka dari segala kesesakan. Ayat 9. Tapi apa balasan mereka? Mereka justru memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Ayat 10. Tetapi lihatlah betapa besarnya kasih Allah kepada mereka. Allah mengingatkan mereka akan apa yang telah diperbuat Allah sejak zaman dahulu kala. Dan Roh Kudus yang membuka hati mereka untuk kembali kepada Allah. Demikian juga halnya dengan kita. Mari kita menyadari segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan selama ini. Kita tahu wabah virus COVID-19 ini mengajak kita untuk melakukan koreksi, melakukan refleksi, supaya kita menyadari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga Tuhan berkenan untuk melepaskan kita dari wabah ini. Yang ketiga, Roh Kudus memimpin dan menuntun umat-Nya. Bangsa Israel sempat jauh dari Tuhan. Mereka hidup dengan keinginan diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka meninggalkan Allah. Dan akhirnya mereka menjadi susah dan menderita. Tetapi Allah karena kasih-Nya mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun mereka agar mereka mau kembali kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam nas ini dijelaskan bagaimana Allah menuntun bangsa Israel sehingga mereka menyadari dosa-dosanya. Lalu mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Mereka bertobat dan akhirnya Allah memberkati mereka. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin mereka. Saudara-saudara, melalui nats khotbah ini, kita diajak supaya kita mau menerima Roh Kudus, Roh Allah di dalam hidup kita. Supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus Allah. Sehingga Allah sendiri yang akan menuntun hidup kita. Kalau kita bertanya bagaimana caranya Allah menuntun kita, bagaimana caranya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ada seorang yang memberikan ilustrasi demikian. Roh Kudus adalah ibarat tablet redoxon. Kita tahu redoxon itu adalah tablet yang mengandung vitamin dan kalsium. Kita tahu bahwa tablet redoxon itu memiliki khasiat kekuatan. Tetapi redoxon itu hanya dapat bekerja jikalau dia dicelupkan ke dalam segelas air sampai larut. Maka ia akan bereaksi, akan terurai, akan melepaskan energinya. Setelah redoxon itu melarut dan menyatu dalam air yang ada di gelas, maka redoxon itu akan mengubah air putih itu. Redoxon itu akan merubah warna air, akan merubah rasa air, dan akan merubah daya khasiat dari air itu. Saudara-saudara, air itu tidak lagi sekedar air putih biasa. Tetapi air itu akan menyatu dengan redoxon yang mengandung vitamin dan kalsium yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, tentu
Redoxon ini akan membantu kita untuk meningkatkan daya imun tubuh. Saudaraku, sama seperti redoxon ini, sesungguhnya Roh Kudus tidak akan berguna dan tidak akan bekerja jikalau kita hanya mengucapkan Roh Kudus hanya sebatas kata-kata dan hanya sebatas pengakuan dengan ungkapan aku percaya kepada Roh Kudus. Ibarat redoxon dalam kotak kemasan, jikalau dia tidak dibuka, dia tidak dilarutkan ke dalam segelas air, maka redoxon itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan berguna. Demikian juga hidup kita. Mari kita menerima Roh Kudus Allah, supaya Roh Kudus itu yang menguasai seluruh hidup kita, supaya kita dapat dimampukan melakukan, menghasilkan buah-buah roh, sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam surat Galatia 5 tadi. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Pada hari Pentakosta yang pertama ini, peristiwa turunnya Roh Kudus. Tuhan, kami mau membuka hati, jiwa, pikiran, dan hidup kami, supaya Roh Kudus Tuhan tinggal dan diam di dalam hidup kami. Supaya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga Roh Tuhan yang menuntun kami dalam hidup kami, terutama mengatasi kesulitan yang kami hadapi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya. Bapa, pada hari ini kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu dan juga hamba-Mu Tuhan di gereja HKBP Nomensen ini. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dan juga para majelis hamba-Mu. Tuhan senantiasa beri kesehatan, beri kekuatan, berikan kesabaran, berikan iman, berikan juga pengharapan, supaya kami dimampukan untuk melewati masa-masa yang sulit selama masa COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berdoa untuk anak kami, Angel Miranda Sihombing. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Amang Sintua S. Marbun, yang juga dirawat di rumah sakit Pelni. Tuhan, kiranya menjamah tubuh mereka. Tuhan, menguatkan roh mereka. Dan Tuhan, yang memberkati semua tangan dokter, para medis, obat-obatan, peralatan medis, dan juga makanan minuman, sehingga semua Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat tetap memberitakan Injil, melayani jemaat Tuhan, meskipun harus melalui ibadah online. Tuhan juga berkati semua hamba-Mu para majelis dan juga saudara-saudara kami dari tim multimedia yang melayani ibadah secara online. Tuhan kiranya berikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita untuk dapat berkarya. Bapa di sorga, kami juga senantiasa berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara kami, dan juga seluruh dunia ini. Kami berseru, kiranya Tuhan segera menghalau wabah virus corona di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami dapat segera pulih dan kami dapat beraktivitas kembali. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga semua doa-doa kami tidak terhalang kepadamu. Dengarlah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 133 ayat 1, Ya Roh yang memenuhi, sambil memberikan persembahan. Ya Roh yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.